Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati adh-dhahirah wa annahu alayhi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala minas sirat wal mizan wal hawdi wa ghairi dhalika min umuril akhirah wal barzakhi wa min su'alil malakaini wa azabil qabri wa na'imihi wa annal Qur'an wa jami'a kutubillahil munazzalah haqqun wal malaikatu haqqan wal jannatu haqqan wan naru haqqan wa jami'a ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haqqan wallahu a'lam bis-shawab. Melanjutkan kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Kita sudah sampai kepada kalimat wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ba'atsa sayyidana Muhammadan, mengutus pemimpin kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu adalah salah satu nama dari baginda Nabi. Di antara nama yang paling mulia dari baginda Nabi itu yaitu Muhammad. Jadi nama selain Muhammad itu banyak. Ada Toha, ada Yasin, itu semuanya nama Nabi. Ada Abul Qasim, ada Al-Amin, itu nama Nabi. Tetapi yang mulia di antara yang nama-nama yang sudah ada itu adalah Muhammad. Siapa yang memberi nama Muhammad itu? Ada dua riwayat. Yang pertama, riwayat yang mengatakan bahwa yang memberi nama Muhammad itu adalah kakeknya yang bernama siapa? Abdul Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, tapi Abdul Muttalib yang betul. Abdul Muttalib. Kapan? Di hari ke-7 setelah kelahiran, yang terjadi setelah kematian ayahnya. Ketika ditanya oleh orang-orang, mengapa engkau memberi nama Muhammad, kok tidak diberi nama seperti leluhur-leluhur? Kan nggak ada yang namanya Muhammad leluhur-leluhur kita. Maka jawabannya, aku berharap dengan nama ini, anak ini dipuji di langit dan di bumi, dan Allah telah mewujudkan harapan itu. Itu disebutkan juga di dalam kitab Syarah Safinatun Najah, kitab Kasifatus Saja. Riwayat yang kedua adalah yang memberi nama adalah ketika ibunya yaitu Siti Aminah itu sedang hamil, maka datang malaikat dan berkata, engkau telah mengandung pemimpin para manusia, maka berilah nanti nama anak itu adalah Muhammad. Jadi langsung malaikat datang memberi nama Muhammad, makanya langsung ketika lahir diberikan nama Nabi Muhammad. Dan diutus sebagai Rasul oleh Allah hari Senin setelah sempurna umurnya 40 tahun. Itu Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Abduhu wa rasulah, abadahu wa rasulahu, yaitu hambanya, hamba Allah dan Rasulnya. Jadi bukan Tuhan seperti yang dipertuhankan oleh Nasrani kepada Nabi Isa, bukan. Tetap untuk siapa? Ila jami'il khalqi, untuk semua makhluk, lihidayatihim, sebagai petunjuk bagi mereka, walitakmili ma'ashihim,
dan juga penyempurna kehidupan mereka, wa ma'adihim, tempat kembali mereka, wa ayyadahu bil mu'jizatiz zahirah, dan juga dikuatkan Nabi Muhammad itu dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Jadi supaya lebih meyakinkan umatnya, diberikan mukjizat-mukjizat yang nyata. Kalau untuk Nabi itu namanya mukjizat. Ada lagi namanya apa lagi? Al-irhas. Ada. Apa itu al-irhas? Yang muncul pada diri seorang nabi sebelum dia mendapatkan wahyu, itu namanya irhas. Kalau setelah mendapatkan wahyu, setelah diutus, namanya mukjizat. Ada lagi yang namanya karomah. Karomah itu adalah sesuatu yang terkadang muncul pada diri seorang yang mengikuti sunnah dari kalangan orang-orang yang soleh dan ahli makrifat. Para wali itu punya karomah. Ada lagi al-i'anah. I'anah itu muncul pada orang yang beriman pada saat dalam kondisi darurat atau lainnya karena Allah berkehendak memuliakannya. Pokoknya orang beriman tiba-tiba muncul suatu kejadian yang luar biasa. Ada lagi namanya al-istidraj, muncul pada orang kafir dan fasik yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Orang kafir tapi memiliki kejadian luar biasa, bisa ini, bisa ini, itu istidraj. Atau ada orang kafir nggak sholat tapi kok malah kaya lancar gitu, itu namanya istidraj. Ada lagi al-kahanah, muncul pada diri seorang tapi melalui perantara setan. Yang kedelapan, dukun, dajjal, dan sihir. Itu kejadian-kejadian luar biasa selain mukjizat. Nah, yang terjadi pada diri kita kalau ada keajaiban-keajaiban, apa kira-kira? Jangan saya kemarin mendapat karomah. Jangan sembarangan ngomong karomah. Jangan-jangan istidraj. Waduh, ini bahaya. Atau jangan-jangan al-kahanah, perantaraan setan. Tapi biasanya kalau para wali, dia itu sudah sampai ke tingkat karomah, itu sedih. Kenapa? Takutnya tertipu. Kalau sudah dia punya karomah, khawatir tertipu sehingga tidak sampai kepada Allah. Makanya pengen cepat-cepat meninggalkan tingkat yang karomah itu untuk bisa langsung sampai kepada Allah. Namanya wusul ilallah. Jangan bangga, ini punya karomah. Enggak, kalau para wali itu enggak senang dapat karomah. Malah kalau sampai mengeluarkan karomahnya, itu nyesel sekali. Kenapa? Takutnya pas diagung-agungkan sama umatnya. Misalnya pas tiba-tiba ada orang bisa terbang lah, nanti disembah-sembah sama Pak Har. Wah, iki wali, langsung didatangi tiap hari. Nah, itu bahaya kalau kayak gitu itu. Wa annahu alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqun, dia itu jujur, fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala, atas semua yang dikabarkan oleh baginda Nabi dari Allah, semuanya jujur. Bisa kita bayangkan kalau Nabi ternyata menyampaikan sesuatu yang enggak jujur, bisa kacau. Tentang apa? Tentang perkara-perkara gaib. Misalnya minas sirat, dari sirat. Sirat itu apa? Jembatan. Jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Dan jembatan ini diriwayatkan lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Dan setiap manusia yang dulu dan yang akhir semuanya akan melewatinya. Dan dikatakan dalam sebuah riwayat, panjang jembatan ini adalah 3.000 tahun. 1.000 tahun menanjak, 1.000 tahun datar, dan 1.000 tahun turun. Nah, 3.000 tahun. Naik 1.000, datar 1.000, turun 1.000. Nyampenya berapa nanti gitu. Ada lagi wal mizan. Mizan itu adalah apa? Timbangan. Neraca atau timbangan yang memiliki 2 timbangan yang besar. Satu timbangannya itu seluas langit dan bumi. Itu timbangannya. Namun berat dari amal perbuatan sekecil-kecilnya akan tetap berpengaruh pada timbangan ini. Ada lagi al-haud. Al-haud itu artinya telaga Kausar, telaga.
telaga yang khusus dan besar serta tepinya sangat luas. Nah, ini telaga yang cuma dimiliki oleh baginda Nabi, bahkan seluas perjalanan sebulan luasnya. Airnya lebih putih dari susu, lebih dingin dari es, lebih manis dari madu, dan lebih harum dari kasturi, dan gayung-gayungnya sejumlah bintang di langit. Barang siapa meminum seteguk darinya, dari telaga itu, maka tidak akan pernah merasa haus setelah itu. Wa ghairi dzalika min umuril akhirah, dan perkara-perkara lain yang berhubungan dengan perkara akhirat, wal barzakh, dan juga apa yang dikabarkan Nabi tentang alam barzakh itu juga benar. Alam barzakh itu alam kubur. Meskipun ada orang meninggal terus tenggelam, mayatnya tidak dikuburkan di dalam tanah, itu tetap, apakah enggak ditanya oleh malaikat, apakah malaikat datangnya ke laut? Enggak. Karena kalau sudah mati itu pindah alam. Nah, di situ itu pindahnya alam itu nanti malaikat akan datang. Dan Siti Aisyah pernah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat kecuali beliau berlindung kepada Allah dari azab kubur. Itu Nabi. Yang dia itu adalah seorang rasul, dia juga seorang pemimpin para nabi dan para rasul, yang sudah mendapatkan jaminan surga, yang sudah mendapatkan pengampunan dosa, selalu berlindung setiap sholat itu dari azab kubur. Nah, kita bukan nabi, bukan rasul, bukan pemimpin nabi dan rasul, belum mendapatkan jaminan surga, belum mendapatkan pengampunan dosa. Apakah pantas kita tidak berdoa atau berlindung dari azab kubur? Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu sebelum salam. Habis fil alamin innaka hamidum majid. Langsung Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau enggak hafal gimana? Bahasa Indonesia tapi tidak dilafalkan. Kalau dilafalkan batal salatnya. Fil alamin innaka hamidum majid. Langsung bengkem sambil keretak di dalam hatinya. Lindungi aku dari azab kubur, lindungi aku dari azab jahannam, lindungi aku dari fitnah hidup dan mati, lindungi aku dari fitnah dajjal. Dalam hati, jangan sampai dilafatkan. Kalau dilafatkan, salatnya batal karena tidak boleh selain pakai bahasa Arab. Wa min su'alil malakaini, dan dari pertanyaan dua malaikat. Malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Wa azabil qabri, dan azab kubur tadi itu. Wa naimihi, dan nikmat kubur. Wa annal Qur'an, dan bahwasanya Quran, wa jami'a kutubillahil munazzalah, dan semua kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, haqqun, yaitu benar. Kitab-kitab yang Allah turunkan ada berapa? Yang wajib diketahui 4. Totalnya berapa? 104 semuanya itu. Ada yang diberikan ke Nabi Sid, ada lembaran-lembaran kepada Nabi Musa selain Taurat, banyak. Ada yang kepada Nabi Adam lembaran-lembaran, ada yang suhuf Ibrahim, suhufnya Nabi Musa. Yang wajib diketahui tapi 4. Apa saja? 1, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. 2, Taurat kepada Nabi Musa. 3, Injil kepada Nabi Isa. Terus yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan di antara 104 yang kemudian masuk kandungannya ke dalam 4 ini, nah 4 ini semuanya katanya Syekh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Uqudul Lujain, masuk kandungannya semuanya ada di dalam Al-Quran. Makanya meskipun ada kitab Taurat asli,
Kita tidak boleh berhukum atau berpedoman ini ada Taurat asli, saya pakai kitab Taurat aja, nggak bisa. Setelah turun Al-Quran, wajib yang lain itu pindah kepada Al-Quran. Semua kandungan kitab-kitab semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu semuanya kandungannya ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah semua kandungannya ada di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada kandungannya di titik, di huruf ba. Dan huruf ba itu ada di titiknya. Nah itu kalau dibahas panjang. Titiknya di mana? Pensilnya, ya enggak. Itu panjang. Ba-nya itu tafsirnya panjang, cuma ba tok. Nah, kalau Bismillah itu seandainya ditafsiri oleh Sayyidina Ali, gak cukup unta-unta puluhan itu untuk ngangkat tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim. Wal jannatu haq, dan surga juga wal malaikatu haq, wal malaikah haq, dan para malaikat itu juga benar adanya. Kalau jama banyak malaikat itu artinya malaikah. Tapi kalau cuma satu, misalnya mau manggil mungkar, itu siapa? Bukan malaikat mungkar. Malaikat itu artinya para malaikat-malaikat. Malak kalau satu orang. Berarti kalau malaikat maut bukan malaikat maut, malakul maut. Malakul maut, malak namanya. Kalau malaikat itu banyak. Malaikat yang wajib diketahui ada berapa? 10. Tapi kalau semuanya ada berapa? Enggak terhitung. Ada malaikat gunung, ada malaikat langit, ada malaikat bumi, ada malaikat rahmat, ada malaikat yang muter di Baitul yang di atas, yang lurus dengan Ka'bah, itu ada Ka'bahnya para malaikat itu. Tiap hari 70.000 ganti, enggak keluar lagi, masuk lagi ke tempat itu 70.000 malaikat. Kalau umurnya bumi ini aja 2.000, kalau tiap hari 70.000 berapa sudah? Itu masih gak terhitung sampai hari kiamat. 70.000, 70.000, 70.000. Makanya di dalam ruangan kayak gini tidak ada sejengkal pun tanpa ada malaikat. Makanya Pak Suki ada malaikat yang ngawasi Pak Suki. Ngeretak iki ngomong apa, misalnya ngomong kayak gitu, ditulis sama malaikat. Tetap ada malaikat Raqib dan Atid, ada. Dan pemimpinnya itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu 600 sayap. Satu sayap 600 sayap juga cabangnya. Cabangnya lagi satu 600. Makanya satu kepakan wis hilang nyampe mana gitu. Itu malaikat Jibril. Suatu saat malaikat Jibril itu diperintah oleh Allah. Malaikat Jibril ambil tanah. Ini saya menciptakan Adam. Berangkat malaikat Jibril nyampe ke bumi, mau ngambil, bumi langsung berkata, aku bersumpah, aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu untuk ngambil aku. Gak jadi ngambil karena berlindung kepada bumi. Balik malaikat Jibril, ya Allah, ketika saya mau ngambil tanah, bumi berlindung atas namamu, makanya saya gak berani. Akhirnya ngutus malaikat Mikail. Mikail berangkat ambil tanah di bumi untuk mau buat Adam itu pertama. Berangkat lagi, berlindung lagi, aku berlindung dari kamu untuk mengambil dariku tanah, aku berlindung kepada Allah. Nah, karena berlindung kepada Allah, balik lagi Mikail gak berani, lapor, ini bumi berlindung atas namamu, saya gak berani. Akhirnya nyuruh malaikat, satu malaikat Israel namanya, langsung berangkat. Israel itu berlindung lagi, aku berlindung kepada Allah dari kamu mengambil tanah dariku. Tapi malaikat Israel enggak ngerespon, aku juga berlindung dari perkataanmu itu. Langsung diambil tanahnya. Makanya setelah itu malaikat Israel itu diangkat oleh Allah jadi malaikat maut. Tega gitu loh, langsung ngambil. Pokoknya ditanya, kenapa kamu kok tetap ngambil padahal bumi itu sudah berlindung atas namaku? Perintahmu lebih utama daripada sumpahnya bumi itu, makanya aku tetap ngambil. Makanya yang diambil langsung, yang diangkat sebagai malaikat maut Israel itu, karena tega, wis pokoknya siapa aja diambil.
Itu ceritanya. Malaikat yang wajib diketahui ada berapa? 10. Coba disebutkan. Nah, ini akidah ini. Harus tahu. Kalau ahli sunnah wal jamaah atau Islam, nama Nabi harus tahu. Akidah apa? Nama malaikat juga harus tahu. Coba nama malaikat 1. Tugasnya menyampaikan wahyu. 2. Mikail tugasnya nggak ngerti. Mengatur rezeki, mengatur hujan. Itu malaikat Mikail. 3. Apalagi? Malaikat Israfil. Tugasnya niup trompet. 4. Malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa. 5 dan 6. Malaikat Mungkar dan Nakir. Tugasnya kok bisa mencabut nyawa gitu loh. Saingan sama malaikat Israel gitu. Mungkar dan Nakir tugasnya, awas sudah tersinggung malaikat Mungkar dan Nakir, gak ditanya kapok. Malah enak. Malah enak gak ditanya. Hah? Malaikat Mungkar dan Nakir apa tugasnya? Bukan menjaga, menanyai. Bertanya di alam kubur enak kalau cuma dijaga, malah aman. Bertanya di alam kubur. Terus malaikat 78 Raqib dan Atid. Raqib yang di mana? Atid yang. Terus yang ke-9 malaikat Malik. Malaikat Malik adalah yang menjaga neraka. Yang 10 malaikat Ridwan, malaikat yang menjaga surga. Kalau malaikat Malik itu enggak pernah senyum dari diciptakan sampai sekarang. Makanya ketika Isra Mi'raj Nabi bertanya, "Wahai Jibril, itu siapa kok enggak senyum?" Itu malaikat Malik. Masa malaikat Malik jaga neraka senyum ya enggak enak juga kan? Enggak takut. Kalau malaikat Ridwan senyum terus. Senyum. Nah, terus wal jannah haq. Surga juga hak. Ada surga Firdaus, itu surga yang tertinggi, tempatnya Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk ke dalam surga Firdaus, berkumpul dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi surga Aden, ada surga Khuld, ada surga Naim, ada surga Ma'wa, ada surga Darussalam, kemudian ada surga Darul Jalal. Itu nama-nama surga. Kalau pintu-pintu macam-macam, ada pintu duha, ada pintu untuk orang puasa, pintu apa? Royan, ada pintu tahajud, ada pintu ini. Pokoknya ya tergantung amalan-amalan, itu pintu-pintunya banyak nanti. Bisa saja satu orang itu dipanggil dari berbagai macam pintu karena rajin tahajud. Pintu tahajud manggil, "Hei Pak Awin," manggil. Pintu puasa juga manggil, "Hei Pak Awin." Pintu ini manggil semuanya. Nah, itu masalahnya, terus bingung mau masuk lewat mana Pak Awin. Gitu loh. Makanya Nabi mengatakan, mudah-mudahan engkau Abu Bakar, Umar bisa dipanggil oleh semua pintu itu semuanya. Gitu. Karena bingung, wes masuk pintu yang lain. Wan naru haqq, dan neraka itu juga hak. Wa jami'a ma jaa'a bihi sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan semua apa yang datang yang dikabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya benar. Misalnya tentang arsy, tentang Lauhul Mahfuz, tentang kolam, wis dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bis-shawab.